Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Kerajaan Sriwijaya dan Pengalaman Agama Buddha. Sebelum kita berbicara tentang apa isi dari makalah ini, saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas tentang sejarah masuknya agama Buddha. Menurut beberapa pendapat dari arkeologi dan mereka menemukan beberapa tempat-tempat terpisah menjelaskan bahwasanya agama Buddha sudah mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi, dan tercatat pada masa abad ke-5 ini agama Buddha sudah mulai berkembang di wilayah Jawa dan Sumatera. Menurut yang ada di makalah saya, yang saya pahami, Kerajaan Sriwijaya ini sudah menganut agama Buddha jauh sebelum adanya pengaruh dari agama lain. Dan juga ada catatan dari seorang ilmuwan, maksudnya seorang pelajar dari Cina, yaitu I Ching. Dia menjelaskan bahwa pada saat itu Kerajaan Sriwijaya memang merupakan pusat pengajaran bagi agama Buddha. Baiklah, saya lanjutkan yaitu masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sangat kaya dan jaya pada waktu itu karena sudah diakui dunia bahwasannya Kerajaan Sriwijaya ini memang sangat-sangat berhasil melalui proses perdagangannya, karena mereka sudah menguasai tempat-tempat strategis, terkhususnya yang menghubungkan perdagangan dari wilayah Cina, India hingga Arab. Dan juga tak lupa masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya ini juga ditandai dengan adanya kekuatan militer mereka yang sangat kuat menjaga kerajaan mereka pada waktu itu. Menurut yang dapat saya pahami dari makalah saya, yaitu Kerajaan Sriwijaya ini sangat-sangat kaya akan proses perdagangan yang mereka lakukan. Baiklah, saya akan lanjutkan. Di samping mereka mengalami kejayaan pada masa itu melalui jalur perdagangan dan juga kuatnya pasukan militer mereka juga tidak lupa kepada agama yang mereka anut, yaitu agama Buddha. Mereka sangat dengan giat mengembangkan ajaran agama Buddha.
yang tercatat bahwasanya pada masa kerajaan Sriwijaya ini mereka banyak mendirikan sanggar-sanggar untuk para siswa-siswa mereka untuk belajar tentang ilmu Buddhisme, yaitu ajaran Buddha mereka sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai tentang kejayaan dari agama Buddha ini. Dan tak lupa pula pada masa kerajaan Sriwijaya ini, yaitu pada masa Raja Balaputra Dewa berkuasa. Dan pada masa ini juga tak lupa bahwasanya agama Buddha ini sangat-sangat mengalami kejayaan. Karena pada masa Raja Balaputra Dewa menjabat, baiklah saya lanjutkan. Karena Raja Balaputra Dewa ini adalah keturunan dari Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra, yang merupakan pendiri dan meninggalkan kerajaan Candi Borobudur yang ada di Indonesia sekarang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya tangkap dari isi makalah saya, dan saya akan melanjutkan masa kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain karena keadaan sekitar yang tidak strategis lagi, karena disebabkan adanya aliran lumpur yang sangat kotor membuat daerah pantai yang mereka jadikan sebagai tempat berdagang pada saat itu mengalami pendangkalan, sehingga kapal-kapal yang ingin singgah dan berlayar ke tempat mereka tidak bisa lagi, disebabkan oleh pendangkalan yang terjadi akibat dari kotoran aliran sungai Musi yang terjadi pada saat itu. Dan tak lupa juga pada waktu itu juga kerajaan Sriwijaya ini mengalami kelemahan dari penjagaan militernya, disebabkan tidak ada lagi penerus kekuatan militer mereka yang tangguh pada saat itu. Dan yang terakhir yang bisa saya jelaskan yaitu faktor dari kemunduran kerajaan Sriwijaya di Indonesia pada saat itu ialah karena mulai berkembangnya agama Islam di beberapa tempat di daerah dekat dengan kerajaan Sriwijaya. Dengan berkembangnya agama Islam ini, maka banyak dari kalangan-kalangan kerajaan-kerajaan tersebut yang mulai meninggalkan dan memilih untuk mencari dan menganut agama-agama yang mereka inginkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.